Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul aliran RATEX atau Rational Expectation. Baiklah, perkenalkan, di sini kami beranggotakan dua orang, bersama saya sendiri, Fitriani Rahmawati, selaku moderator dan juga pemateri pertama, dan ada Kartini, selaku pemateri kedua. Baiklah, langsung saja tanpa berbasa-basi, kita langsung masuk ke materi pertama yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, materi pertama yaitu di sini ada pengertian dari aliran RATEX, nah atau Rational Expectation. Aliran RATEX atau Expectation adalah aliran ekonomi yang menganggap bahwa semua pelaku ekonomi bertindak secara rasional dan mempunyai informasi yang lengkap tentang keadaan perekonomian. Aliran ini juga bahwa bahwa pasar beroperasi secara efisien dan dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Aliran ini sering juga disebut sebagai New Classic Economics karena mirip dengan pandangan kaum klasik. Nah, apa sih neoclassic economics itu? Neoclassic economics itu adalah ekonomi klasik baru atau pendukung pasar bebas. Nah, yang dimana mereka itu mendorong pengurangan kekuatan serikat buruh dan juga reformasi pasar tenaga kerja. Eh, Mereka juga adalah penerus dari ekonomi klasik, tetapi sedikit berbeda dalam beberapa hal. Misalnya, ekonom klasik memandang harga produk berasal dari biaya bahan ditambah dengan biaya tenaga kerja. Sedangkan ekonom klasik baru melihat harga tergantung pada persepsi konsumen terhadap nilai suatu produk. Jika konsumen memandang sebuah produk memiliki nilai tinggi dan memuaskan, mereka bersedia membeli pada harga yang tinggi. Namun sebaliknya, jika tidak produk tidak berharga untuk dibeli, itulah yang dimaksud dengan new classic economics atau ekonomi klasik baru. Next. Nah, yang kedua itu ada tokoh-tokoh aliran rational expectation atau yang singkat dengan RATEX. Nah, di sini tuh tokoh-tokohnya terdiri dari 7 tokoh. Tokoh yang pertama itu ada Robert Lucas, yang berasal dari Universitas of Chicago, yang dimana Robert Lucas ini adalah tokoh utama dari aliran RATEX sendiri, yang mengembangkan ide ekspektasi rasional dari John Mood. Nah, Lucas ini berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah tidak akan efektif jika pelaku ekonomi sudah mengantisipasinya. Lucas juga mengkritik model Keynesian yang mengabaikan peran ekspektasi dan informasi dalam perekonomian. Lalu yang kedua itu ada Thomas Sargent dan Neil Wallich yang berasal dari Universitas of Minnesota. Nah, Thomas Sargent dan Neil Wallich ini adalah dua ekonom yang bekerja sama dengan Lucas dalam mengembangkan teori RATEX. Nah, mereka ini menekankan pentingnya konsistensi antara kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, serta antara kebijakan jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, mereka ini memperkenalkan konsep policy ineffectiveness proposition yang menyatakan bahwa kebijakan stabilisasi tidak akan berpengaruh pada output dari kesempatan kerja. Nah, yang ketiga itu ada Robert Barrow yang berasal dari Universitas of Rochester, yang dimana Robert Barrow ini adalah seorang ekonom yang mengaplikasikan teori RATEX dalam bidang kebijakan fiskal. Barrow ini mengemukakan hipotesis ekuivalensi Ricardian yang menyatakan bahwa defisit anggaran tidak akan berpengaruh permintaan 6 agregat karena pelaku ekonomi akan menabung lebih banyak untuk membayar pajak di masa depan. Lalu yang keempat itu ada Leonard Ramping dan Edward Prescott, yang dimana Leonard dan
Edward ini adalah dua ekonom yang menerapkan teori Ratex dalam bidang tenaga kerja. Nah, mereka ini berpendapat bahwa pengangguran adalah hasil dari pilihan rasional para pekerja yang menimbang antara manfaat dan juga biaya bekerja. Nah, mereka ini juga menolak konsep dari kurva Phillips yang mengasumsikan adanya trade-off antara inflasi dan juga pengangguran. Lalu, yang kelima itu ada David Beck. Nah, David Beck ini adalah seorang ekonom yang mengkaji dampak teori Ratex terhadap pasar uang dan juga pasar valuta asing. Nah, Beck ini menunjukkan bahwa ekspektasi rasional akan menyebabkan fluktuasi nilai tukar yang lebih besar dan lebih sulit diprediksinya. Nah, Beck juga mengkritik kebijakan devaluasi sebagai cara untuk meningkatkan daya saing ekspor. Lalu yang keenam itu ada John Mood, yang dimana ide dari John Mood ini pertama kali dikembangkan oleh John Mood sendiri pada tahun 1961 dalam bukunya yang berjudul Rational Expectation dan Theory of Price Movement. Nah, Mood ini mengemukakan bahwa ekspektasi tiap-tiap orang bersifat rasional bila ekspektasi tersebut identik dengan prediksi modal atau prediksi model. Nah, yang ketujuh itu ada Stephen Steverin, yang dimana Stephen Steverin ini adalah salah satu pengikut aliran Ratex yang mengembangkan teori tentang peran ekspektasi dalam kebijakan fiskal. Ia juga berpendapat bahwa kebijakan fiskal ini yang meningkatkan defisit anggaran tidak akan berpengaruh pada output dan kesempatan kerja, karena pelaku ekonomi akan menyesuaikan perilaku mereka dengan memperkirakan kenaikan pajak di masa depan. Next. Nah, selanjutnya itu ada unsur ekspektasi dalam perekonomian. Nah, yang dimana unsur ekspektasi dalam perekonomian ini mempunyai uh, ketiga pendekatan kelemahan, yaitu yang pertama itu ada selama periode 1970-an, struktur berpikir neo-Keynesian, yang kedua itu ada monetaris dan aliran sisi penawaran, mendominasi teori-teori, dan yang ketiga itu ada pemikiran-pemikiran dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro. Nah, ketiga pendekatan tersebut mempunyai kelemahan, yaitu tidak memperhatikan unsur ekspektasi dari kebijaksanaan ekonomi, fiskal, dan juga moneter yang diambil. Padahal, pendapat dari pakar-pakar teks unsur ekspektasi memegang peran cukup penting dalam penentuan aktivitas-aktivitas ekonomi. Nah, dalam aliran rational expectation ini atau yang disingkat RATEX dalam ekonomi, yaitu unsur ekspektasi yang mengacu pada keyakinan agen ekonomi seperti konsumen, produsen, dan juga investor terhadap nilai-nilai variabel ekonomi di masa depan. Nah, pentingnya unsur ekspektasi dalam konteks strategi ini adalah bahwa agen ekonomi dianggap rasional dan menggunakan semua informasi yang tersedia untuk membentuk ekspektasi mereka. Dalam model ini dianggap dapat mengantisipasi perubahan ekonomi dan tindakan pemerintah dengan akurat sehingga ekspektasi mereka memainkan peran penting dan dalam menentukan bagaimana mereka merespon kebijakan atau perubahan kondisi ekonomi. Dengan kata lain, rational expectation ini mencerminkan keyakinan bahwa agen ekonomi secara efisien memperoleh informasi dan juga membentuk prediksi yang akurat tentang masa depan, sehingga kebijakan atau perubahan ekonomi tidak akan memiliki dampak yang tidak terduga atau tidak diantisipasi dalam jangka panjang. Karena adanya unsur ekspektasi dari pelaku-pelaku ekonomi, Robert Lucas dan juga Leonard Ramping mendukung sifat netral uang dan efektifan kebijaksanaan pemerintah yang sebagaimana yang pernah dilansir oleh Milton Friedman dari aliran monetaris. Karena menurut mereka, kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi kalau pemerintah mengubah kebijaksanaannya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu akan yang disampaikan oleh Saudari Kartini. Kepada Saudari Kartini, waktu dan layar saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi kebijaksanaan. Kebijaksanaan pemerintah menjadi lebih tidak efektif karena, sesuai pendapat Friedman dari kubu monetaris, adanya faktor implikasi kebijaksanaan. Misalnya, kebijaksanaan pembatasan stok uang waktu menghadapi inflasi yang tinggi tahun 1979 sebagai akibat naiknya harga-harga minyak dan meningkatnya permintaan akan kredit. Akibat inflasi yang tinggi ini, perekonomian anjlok dan angka pengangguran naik tajam. Oleh karena itu, kita tidak pernah tahu pasti siasat apa yang akan diambil oleh unit-unit pelaku ekonomi. Sebaiknya pemerintah tidak menjalankan kebijaksanaan yang rumit dan berbelit-belit. Sebab hasil dari suatu kebijakan yang kurang diperhitungkan dengan baik bisa menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan maksud semula. Maka pakar-pakar ATEX pada umumnya meragukan bahwa para ahli ekonomi cukup tahu bagaimana masyarakat akan bereaksi terhadap perubahan-perubahan kebijaksanaan yang dilakukan. Next. Selanjutnya ada pro dan kontra aliran rational expectation atau RATEX. Dari berbagai penelitian yang tidak seya sekata antara satu sama lainnya, dapat dikatakan bahwa proposisi Lukas yang menyatakan hanya perubahan stok uang yang tidak terantisipasi saja yang dapat mempengaruhi output di atas agak lemah pembuktian empirisnya. Lemahnya bukti-bukti empiris tersebut menyebabkan sebagian pakar percaya bahwa perlu ditentukan penjelasan yang lebih baik tentang peran uang dalam siklus ekonomi. Tujuan pendekatan keseimbangan umum yang dikembangkan pakar-pakar ATEX untuk membangun teori-teori makro berdasarkan teori-teori mikro yang kokoh pada umumnya disetujui oleh para ahli ekonomi. Robert Lucas dalam tulisannya menjelaskan tentang hubungan antara jumlah uang dengan siklus ekonomi. Untuk menjelaskan hubungan tersebut, ia menelaah dan meninjau kembali teori trade-off antara pengangguran dan inflasi yang dikembangkan oleh Phillips. Dari hasil studi tersebut, Lucas menyimpulkan bahwa hanya perubahan-perubahan yang tidak terantisipasi saja yang dapat mempengaruhi output real. Akan tetapi, jika perubahan-perubahan tersebut dapat diantisipasi dengan baik oleh pelaku-pelaku ekonomi, dampaknya terhadap output real menjadi nihil. Sebaiknya justru hanya akan menimbulkan inflasi belaka. Jika benar demikian, berarti kebijaksanaan moneter tidak ampuh digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi dan kesempatan kerja. Sebagai reaksi atas preposisi Lukas tersebut, banyak pakar ekonomi melakukan studi empiri. Next. Nah, materi yang terakhir yaitu mengetahui apa diskusi dari aliran rational expectation atau RATEX. RATEX telah berjasa mempertajam, kalau tidak bisa dikatakan mempelopori, penggunaan dasar-dasar teori mikro dan model-model mekanisme pasar bebas ke dalam analisis makro. Mereka dianggap sangat berjasa telah menemukan kerangka teoritis yang lebih fundamental yang disebut pendekatan keseimbangan ekspektasi rasional atau rational expectation equilibrium approach dalam teori ekonomi makro. Pendekatan keseimbangan ekspektasi rasional dibangun dengan tujuan agar semua teori-teori makro didasarkan pada teori-teori mikro yang kokoh. Pakar-pakar aliran RATEX mengajak para pemikir ekonomi di masa datang agar dalam menggunakan perangkat analisis ekonomi makro kembali pada metodologi klasik yang dipercaya sebagai basis pengembangan model-model yang lebih realistis dan lebih handal dalam menjelaskan berbagai dinamika dalam perekonomian. Ajakan RATEX untuk menyerahkan perekonomian pada mekanisme pasar memberi pengaruh sangat besar terhadap program-program pemerintah di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia yang cukup gencar menjalankan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi beberapa tahun belakangan ini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Kartini atas penyampaiannya. Mungkin, karena sudah berakhirnya penyampaian dari Saudari Kartini tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada kali ini. Baiklah, apabila ada kesalahan dan juga kekurangan selama penyampaian materi kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.